kita ini masih seputar para perempuan-perempuan yang luar biasa sekali ya. Yeay. Mungkin saat ini Anda banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih caranya atau bagaimana sih mungkin apa kesalahan saya dalam mengatur keuangan di saat menjadi single mother. Nah, untuk itu sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Ibu Novita Rumngangun, Chief Marketing Officer dari Manulife Indonesia. Ibu Nona, apa kabar? Kenalin ini Tessa, Ibu Nona. Ini Ringo. Ibu, saya Ringo, Ibu. Iya, silakan duduk Ibu. Ini Ibu, Bu Nona, kita tuh mau ngobrol-ngobrol sama Tessa. Ini kan ngomongin soal sekarang ini karena berbagai faktor yang membuat akhirnya seorang perempuan itu berada dalam keadaan dia menjadi single mother. Nah, kalau jadi single mother itu kan berarti semuanya dikerjain sendiri kan. Bahkan nggak jarang dari single mother ini mencari nafkah juga. Udah ngurusin anak, mencari nafkah juga. Ujiannya lebih berat ya. Nah, itu dia tuh. Jadi sebenarnya apa sih faktor utama yang harus diperhatikan di saat akhirnya di saat seorang perempuan berada dalam kondisi dia harus menjadi single mother. Ini kan apa aja yang harus diperhatiin supaya kebutuhan apa ya financialnya tuh untuk anak-anak tuh tetap baik gitu loh, Bu. Oke. Ini kan kita bicara kalau mengenai financial planning. Kita ada suami istri aja, walaupun single income aja berat. Ya. Double income juga berat. Banyak ya. juga masih berantakan gitu Banyak kan yang ya. masih berantakan kan. Nah, apalagi single parents. Iya. Pada saat kita menjadi seorang single parents atau single mother, yang paling pertama harus kita lakukan adalah mereview aset yang kita miliki, Ya. apakah itu income yang kita miliki atau pengeluaran-pengeluaran itu harus direview. Karena apa? Karena kemungkinan sebelum-sebelumnya pengeluaran-pengeluaran itu nggak perlu. Apalagi single parents atau single mom yang tadinya sudah terbiasa dengan double income, menjadi single income. Yang sudah terbiasa bahwa oke, kalau apa-apa itu sharing sama suami atau sama pasangan, Sekarang tiba-tiba sendiri. enggak, itu sendiri. Iya. Nah, itu dulu dasar yang harus kita pahami. Betul. Baru kemudian direncanakan ke depannya mau seperti apa. Ya kalau kita review kan kita lihat nih titik baliknya apa baru ke depan. Nah, itu dia sarannya. Kalau tadi kata Ibu kan kita harus mereview, melihat kembali untuk finansial kita, ya kan, kalau perlu ada yang dirubah ya kan. Itu untuk kita, Bu, sebagai orang tua, ya itu kan memang udah kewajiban kita. Tapi kan kita punya anak. Kalau misalnya ada perubahan, biasanya kan ada anak yang mesti dikasih tahu juga gitu kan. Gimana caranya memberitahu kepada anak yang dengan baik gitu loh. Cara yang paling praktis memberitahukan anak adalah kita sebagai role model. Ini mengajarkan anak untuk uang sama need Oh, juga iya. nih ya Bu Nona. Sebenarnya mengajarkan anak want sama need itu jangan sampai pada saat kita single parent saja. Harusnya walaupun pada saat dari awal itu udah baik gitu ya. Tapi kan ada bilang wah kan nggak ada kata yang namanya terlambat ya. Ya yang pertama tadi yang saya sarankan adalah kepada orang tua. Pada saat orang tua sudah tahu kebutuhan dan keinginannya seperti apa, baru dia bisa memberikan pelajaran kepada anaknya. Ini juga saya memperhatikan dari penonton tadi ada yang pengen bertanya sekali soal ini sama. Bertanyanya sekali aja. Sekali aja ya. Bertanya banget Ingin maksudnya, sekali bertanya bertanya. ingin sekali. Agak sure ya artinya. Kita boleh kasih kesempatan buat penonton Siapa yang yang mau ada di nanya? sini. Silahkan. Ada yang mau ingin bertanya? Oh, Ibu. oke. Iya. Ya, dengan siapa Ibu? Saya Wiwi, Mbak Enji. Ibu Wiwi, Kebetulan saya juga sudah ditinggalkan oleh suami, meninggal. Saya punya anak kembar. Bagaimana cara untuk masa depan anak saya bergantung dari warisan yang ditinggalkan oleh suami saya? Itu aja pertanyaannya. Ini pas oke, banget terima saya kasih, juga jadi Ibu. teringat oleh teman saya nih, ada dua teman saya yang baru saja ditinggal oleh suaminya juga, dalam artian suaminya meninggal. Ini kan juga bisa dibilang kayak something yang kondisinya sudden gitu kan ya Bu. Terus tiba-tiba emang ada warisan. Nah ini nih Bu, ya kan mengelolanya itu kan tuh. Ibu saya ini juga ya merasa prihatin artinya bahwa ibu sebagai single parents juga. Tapi di satu sisi alhamdulillah juga masih ada warisan, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih ada warisan. Tapi warisan itu kalau tidak dikelola dengan bijak, itu juga habis. Nah, gimana caranya warisan ini yang ditinggalkan tergantung dari warisannya apa, Bu? Ya, kalau ibu hanya berpatokan kepada warisan aja, maka itu luar biasa, harus benar-benar bijak melihatnya. Karena itu adalah satu-satunya peninggalan atau income. Nah, kembali lagi kita prioritaskan, Bu. Satu hal adalah kita mesti melihat apakah pasangan kita meninggalkan hutang atau tidak. Kalau meninggalkan hutang, silahkan
apalagi hutangnya itu konsumtif sifatnya, silahkan itu dibayarkan dulu. Jadi satu hal adalah jangan ada utang. Ya, Bu ya. Yang kedua adalah harus ada dana darurat. Setelah itu yang paling penting lagi, ini untuk semuanya juga sih sebenarnya, bukan cuma single parents ya, asuransi jiwa. Benar. Karena kita sudah membayar hutang, kita sudah mempersiapkan masa depan anak kita, terjadi sesuatu sama kita yang hanya diandalkan sama anak kita, kan cuma kita nih, Betul. single betul, parents. betul. Terjadi apa-apa, nggak usah terjadi meninggal, sakit, Sakit maka aja. semuanya tergerus dan semua rencana kita habis. Ya, betul, Iya, betul. Wah, ini pemirsa nih mungkin kayaknya sudah mulai lagi nih kita ingat-ingat lagi nih ya. Ini mungkin tadi sedikit tips, ini bener sih, nggak cuma sama single parent. Ini kita kayaknya mesti harus prepare dengan yang namanya memang asuransi untuk tadi gini deh, kita sakit, terus udah gitu kita harus mengeluarkan biaya rumah Iya. sakit, kita tidak bisa, nggak ada income juga, wah itu pusing banget. Ini tuh. dari tadi sih muka saya langsung jadi serius ya, karena saya Iya benar. tadinya ini jadi Iya ya, serius ya. biar Rigo agak relax sedikit, kita break dulu ya, nggak break apa-apa ya dulu, break Rigo dulu, ya. boleh, break Kita dulu. akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Gaya Hidup Masa Depan, cicil Cicil, masa depan mapan dari sekarang. Financial planning itu artinya bukan kita hidup sekarang menderita untuk kedepannya gitu loh. Financial planning itu adalah hidup kita senang sekarang, kemudian hari jauh lebih senang. Dipersembahkan oleh